yang lagi satu itu tadi yang aku cakap agar kita terlintas, agar kita jadi soleha, agar jadi orang yang baik, itu sudah bukan kerana Allah. Yang saya tak faham tu bukan selalu dinasihati seharus kita memperbaiki niat kita. Apa tu bukan niat, bukan for under niat tu. Kamu tidak merasakan setiap kebaikan yang kamu lakukan. Kamu selalu minta perhatian orang itu, kamu tidak sadar. Sadar atau tidak? Kalau kamu merasa jadi baik itu sadar atau tidak? Kalau syariat begini tidak, syariat hakikat begini. Sangat begini. Kenapa setiap perbuatan baik sembunyikan? Seperti halnya kamu berbuat buruk, berbuat maksiat, kau sembunyikan. Kenapa dengan Tuhanmu tidak kamu sembunyikan? Dan kamu menyembunyikan yang kotor di hatimu. Aneh atau tidak? Itu nggak disadari, sebab kita melatih untuk mendapatkan latif. Nah itu nama latif itu kalau dititipkan di hatimu oleh Allah, kamu sudah merasa dirimu itu seperti sendiri hidup ini. Enggak ada. Sifat Allah kan ahad, tunggal. Kamu merasa sendiri. Aneh atau tidak? Macam mana mau hilangkan agar dapat perhatian tu? Dengan tidak sadar kita tak tahu yang sebenarnya minta perhatian. Istighfar terus ya. Istighfar. Ketika begini istighfar, kok tidak benar? Walaupun benar, anggap tidak benar. Kalau kita di pengajian ya ada jenjang sosial, ada jenjang ekonomi, ada jenjang prestis, prestasi, itu beda. Itu nggak sadar. Ya. Seluruh gerakanmu, pandangan matamu, dudukmu, itu dilihat sama wali Allah. Untuk daftar ke langit. Yang ketiga lumpuh. Kenapa lumpuh, Gus? Yang keempat bisu. Ngerti? Tidak memandang apapun kecuali sifat Allah. Tidak mendengar kecuali kalimat Allah. Tidak berbicara kecuali kalimat Allah. Jadikanlah ucapanmu itu zikir. Diammu tafakkur. Tempat lumpuh, betah di rumah. Masya Allah. Paham sudah? Bukan lumpuh-lumpuh itu, bukan. Jadi, yang kerutusan-kerutusan ini nggak bisa. Ini syaratnya menurut dalam kitab taklim. Mampu enggak itu? Pergi kecuali ziarah makam ilmu. Nah, begitu. Selain itu, gofil.
Nah proyek gimana? Ya, proyek hobi. Yang sing ngaji itu salah niat, kata mana sih? Gak ngaji mana? Sing ngaji loh salah niat. Menekuni ilmu syariat bagus, tetapi tidak membuahkan hakikat, maka apa yang dikerjakan buta. Mengetahui hakikat tapi tidak berjalan pada syariat itu pincang. Enak kata Biden, memandang nazar indal ulama seperti kamu sedekah 1000 kuda. Enak ya. Ngomong ini ya Biden, ngomong ya enak ya. Memandang saja ulama, dia mendapatkan pahala lebih sedekah dari 1000 kuda. Mandap. Walaupun jauh macam gini Gus. Wah ini kan kelihatan. Berarti kamu dapat 1000 kuda, kandangnya yang nggak ada di rumah. Itu kalau dibahas bukan mandang-mandang biasa begini. Beda. Ayo sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan bagaimana seseorang atau Gus sendiri berguru dengan wali Allah yang di alam barzakh. Ini untuk persiapan kami juga. Jadi apakah cukup tawasul dan menunggu kedatangan atau gimana Gus? Kamu harus tahu sifat wali itu apa. Pertama. Yang kedua, kesenangan wali itu apa. Yang ketiga, keinginan wali itu apa. Kalau kamu hidup ini sama-sama tujuan, pasti kamu ditemui di alam barzakh, alam arwah. Terus hartanya wali itu apa? Perbendaharanya wali itu apa? Hartanya apa? Terus yang dibenci wali itu apa? Baru kamu bisa berguru sama orang yang mati. Orang mati itu hanya jasadnya, rohnya tidak mati. Misalnya kamu kontak sama Habib Abbas, Habib Nuh, itu bisa datang ke kamarmu tanpa tidur. Yang jelas 3 perkara. Wali itu makannya sedikit, boleh. Tidurnya sedikit, tidurnya sedikit, makannya sedikit. Terus istirahatnya sedikit. Kalau yang banyak-banyak itu sedikit-sedikit namanya digigit. Tidurnya sedikit, makannya sedikit, istirahatnya sedikit, ibadahnya banyak, zikirnya banyak. 1 hari 100.000. Mikirnya sedikit, ketemu keluarganya sedikit. Terus cita-citanya kepingin terus ketemu sama Rasulullah. Itu ana bi jahi Rasulillah
dikit-dikit burdah, dikit-dikit sholawat. Ini kalau burdah gak diperintah gak baca. Ini yang berat. Namanya guru batin itu lebih banyak daripada guru dohir. Ketika sudah ketemu baru tawasul, begitu. Sekarang kan enggak, tawasul dulu baru mau ketemu, yang enggak bisa. Mau tawasul makanya 2 piring, ya ketemu sama ikan paus. Apalagi orang doyan segala macam makanan, astagfirullah. Nah kalau seperti itu tidak, ya sami'na wa ta'na. Sudah sami'na wa ta'na, nunggu alkohol. Mau sodako kek, mau beri kek, nggak mau ngasih kek, nggak ada urusan. Kalau sudah diputus, sindal atas tidak ada mana, tidak ada perintah. Nah, baru kamu tahu siapa dirimu. Kau akan mencari jalan tikus karena semua di lockdown. Paham, Amran? Paham, Bos. Iya. Kalau memang mau berserikat terus sama guru, apa yang menjadi tujuan guru itu apa, harus ngerti. Selama kita tidak tahu tujuan guru kemana, berarti kita kemana-mana. Kemarin saya ngomong sama berbangga, kurangi sedekahmu, rokok 7 jadikan 5. Kamu lihat sebulan. Jangan coba-coba kamu mengurangi. Jangan tekan gitu kan. Yang sudah dirasakan semua, siapa yang mengurangi kebaikan pasti akan menambah dosanya. Siapa yang menambahkan kebaikan pasti akan berkurang dosanya. Itu permainan orang awam. Nambah berarti mengurangi dosa. Mengurangi berarti menambah dosa. Silahkan mulai dari semua aspek kehidupanmu dan kamu periksa semua. Apa-apa yang kamu kurangi akan berpengaruh semuanya. Karena yang butuh itu kita, bukan Allah. Yang butuh itu hamba, makhluk, bukan Allah. Aku tidak peduli harta yang aku miliki, dan aku tahu aku tinggal mati. Udah. Ini betul-betul sadar. Paham? Kalau yang nggak paham, semua dibawa mati, anaknya, istrinya, semua. Rumahnya, keretanya, mobilnya, pekerjaannya dibawa mati. Kuburan keberatan. Nggak enak ngaji sama orang akhirat.
Yang kemarin saya tahu, walal akhiratu khairul laka minal bal tu'siruna hayatad dunya. Qur'annya jelas. Ya, cuma bacanya atau artinya nggak paham. Orang kafir itu mati, ya, kan disiksa. 1 menit itu minta dibangkitkan. Dia punya bank, dikasihkan hotelnya, rumahnya, hanya minta 1 menit istirahat. Setelah itu kamu boleh gebukin lagi 1 menit. Tak bayar rumah saya, mobil semua, harta saya, cuma tinggal 1 menit istirahat. Ini kalau kamu lewati kuburan ini, nangislah kamu tidak pernah bermimpi wali Allah. Saking kuatmu kamu dalam program Indonesia atau Singapore Lens. Mintalah tambah ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika amalan ketika kita mengamalkan, kenapa itu bisa berganti dengan sendirinya? Kita iritan gitu. Kayak irit terus ganti sendiri gitu. Iya, terus gimana mempertahankan yang sedang kita amalkan, kenapa berpindah ke yang lagi gitu? Ngantuk. Siu pindah channel. Jangan dipaksakan. Kalau ngantuk itu langsung wudhu lagi, wudhu ulangi lagi. Ngantuk dipaksa. Bismillahirrahmanirrahim. Itu harus mulai lagi ya? Iya, mulai lagi, artinya sampai nggak ngantuk gitu. Tapi kan tadi dapat 200 kurang 300 kan ini 50 tadi ya diulangi dari awal lagi hitungannya ya, 200 dapatnya ngantuk, bacanya 500 kurang 300 ditambah 100 ngantuk lagi, wudhu lagi, lama-lama subuh nyicil lagi ya. Insya Allah kalau orang itu ingat dosa, tanda-tanda begini ya. Ketika kamu bikin baca istighfar, Allah akan putar film kamu dosamu. Dosa-dosamu akan ditampakkan jelas tanpa mimpi. Tanggal, jam, waktu, tempat, sekaligus siksanya. Itu tanda-tanda orang zikir. Mulai kamu akil balik, mulai kamu di SMP, yang kamu nggak sholat, yang kamu nggak pakai kudung, yang kamu tidak puasa, yang kamu ngelencer, kelihatan ini dosanya, hukumannya 50 tahun, ini 100 tahun. Takut kira-kira. Disitulah kamu nggak bakal berani keluar lagi. Ada yang dibelah badanmu, ada yang dipotong-potong, ada lidahmu dipotong-potong sampai maghrib, masuk maghrib, lidahnya puasa.
tak tunjukkan dulu. Ternyata istighfarmu ini 5.000 untuk nebus dosa ini. Yang ini belum. Ini belum. Itu mulai umur balik. Terus sampai sekarang. 5 tahun baru lunas. Nah itu putus asa kan, nggak usah, jadi nggak perlu itu aja, penting baca kamu ngantuk juga ada juga. Filmnya terang langsung, tembok depanmu itu jadi film, TV ukuran tembok 300 in. Sejak itulah kamu tidak berani tertawa, sejak itulah kamu tidak berani bergaul. Maka saya sering ngomong tawasul aja. Udah obatnya, tawasul. Kalau kamu menyelesaikan urusanmu dengan Tuhanmu, min. Jadi tulisanmu ini mulai waktu kamu umur 17, waktu kamu sekolah SMP itu ada. Namanya mushaf. Lembaran itu ada. Jadi literaturmu itu, lembaranmu itu mulai kamu jalankan dengan belakrakmu ini sampai kemana-mana ini, tidak ada satu detik pun yang tidak tertulis. Nah, tugas guru ini didelete, ini dihapus, ini ya tentu yang tahu kan dosen gitu ya kan. Ini goblok kan kamu enggak ya caramu itu bunggano nah ya lah. Karena goblok itu bapaknya munggah. Manut. Ada gerdek itu enggak usah. Jalanin aja. Nah, kan ada zona merah, ada zona hitam, Surabaya. Yang penting kamu jalankan, kamu mampu, sudah selesai. Selanjutnya serahkan sama Kapolda kan. Kapolsek ini. Wes kene, buntelane. Mana? Dalam kandungan ibu, kemudian perbuatan bapak ibu, kemudian lahir, kemudian proses, kemudian baru ada hisab. Nah, yang ditanyakan itu bukan kelahiran, tapi hisab. Nah, hisabnya mulai awal, yang kita wajib sholat, terus sampai sekarang ditambah lagi kasab itu. Matimu kapan? Tugas saya, kalau roh ini tidak fitrah, ini mati nggak bawa iman. Tadi mau saya bahas hadisnya tadi, tidak terlalu berat, itu aja. Tidak boleh. Sepuluh tahun sebelum kejadian, 10 tahun sesudah kejadian. Itu paling ringan. Itu yang dibilang kasar. Bukan sekarang kamu mengerjakan kamu ketahui, bukan. Itu bukan kasar. Kasar itu adalah perbuatan kamu akhir balik, kemudian namamu di lauhil mahfuz,
kemudian perbuatanmu selanjutnya yang penting syarat kita ngaji. Tawasul itu paling, dan jangan mengatakan bahwa saya sudah baik. Itu kuncinya, saya sudah baik. Kalau kamu mengatakan saya sudah baik, itu yang saya benci pertama kali. Dan kata mengatakan lagi saya terlambat, itu yang paling dibenci. Tidak ada terlambat. Terlambat apa Mas? Terlambat tobat. Terlambat. Yang penting kamu jalan. Nggak mampu, gugur lagi. Memang manusia. Gugur terus. Memang dia harus gugur. Kira-kira begitu. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nabi wa nabi Fatihah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.